Menurut para ulama ahli sunnati wal jamaah, makhluk yang pernah mendengar atau pernah diperdengarkan kepadanya kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf, menurut para ulama ahli sunnati wal jamaah ada 3. Yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Mi'raj, kemudian menerima perintah sholat. Rasulullah memahami dari kalam Allah. Ketika diperdengarkan kalam Allah kepada beliau, beliau memahami kewajiban melakukan sholat 5 waktu dalam sehari semalam untuk beliau dan untuk umatnya. Dan beliau memahami juga beberapa hal yang lain yang kemudian disampaikan kepada umat beliau. Nah, yang kedua adalah Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau berada di dekat pohon yang berada di atas bukit Tur Saina atau Tur Sina. Kemudian yang ketiga adalah Ra'isul Malaikah. Ra'is al-Malaikatil Kiram, Aminul Wahyi, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Jadi 3 makhluk ini menurut para ulama ahli sunnati wal jamaah yang pernah Allah perdengarkan kalamnya kepada mereka. Dan menurut sebagian ulama, Adam juga Nabiullahi Adam alaihissalam, beliau juga pernah Allah memperdengarkan kalamnya kepada beliau yang bukan berupa bahasa, bukan berupa suara, bukan berupa huruf. Dan mereka paham mengenai kalam Allah yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Allah Maha Kuasa untuk memberikan kepahaman, pemahaman kepada mereka mengenai kalamnya yang bukan berupa suara, bahasa, dan huruf kepada makhluk-makhluk yang tadi sudah saya sebutkan, min ghairi antakuna lahum ihatah bihaqiqatil kalam lillahi azza wa jalla. Jadi mereka tidak mengetahui hakikat kalam Allah, mereka tidak memiliki pengetahuan yang menyeluruh mengenai hakikat kalam Allah subhanahu wa ta'ala. 4 makhluk yang tadi sudah kami sebutkan. Siapa? Yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam, dan Nabiullahi Adam alaihi salam. Mereka adalah 4 makhluk yang pernah Allah perdengarkan kalamnya yang bukan berupa suara, bahasa, dan huruf kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengetahui hakikat kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang kalam Allah tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan pembicaraan siapapun, tidak serupa dengan perkataan makhluk manapun, bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendengar kalam Allah 1 kali. Nabi Musa juga mendengar kalam Allah 1 kali. Malaikat Jibril alaihi salam pernah mendengar kalam Allah berkali-kali. Nah, tetapi perlu diingat bahwa sekali, berkali-kali di dalam pembahasan ini bukan kembali kepada kalam Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi kembali kepada pendengaran Jibril, kembali kepada pendengaran Nabi Muhammad, kembali kepada pendengaran Nabi Musa alaihi salam, bukan kembali kepada sifat kalam Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu kalamnya tidak hadis, kalamnya adalah azali. Kalam Allah itu satu, wahid, kalamullahi wahidun, la yata'addad wa la yatajazza wala yatakaththar wala yata'addad, wala yatarakkab wala yatajazza. Jadi kalam Allah itu tidak boleh disifati dengan sifat berbilang, sifat berbagi, terbagi, sifat banyak, sifat satu atau sifat banyak, sifat berbilang. Kalam Allah tidak disifati dengan hal-hal semacam itu adalah sifat makhluk. Jadi ketika kita mengatakan bahwa malaikat Jibril mendengar kalam Allah berkali-kali, itu artinya kembali kepada pendengaran Jibril yang hadis, kembali kepada pendengaran malaikat Jibril yang memiliki permulaan, bukan merupakan sifat bagi kalam Allah yang azali. Karena sesuatu yang azali itu tidak bisa disifati dengan sifat berbilang, tidak bisa disifati dengan sifat banyak atau sedikit. Nah, adapun pada hari kiamat
ya pada hari kiamat, sebagaimana ini sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya.